cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya kasih pengumuman bahwa grup STS buka lagi grup STS diskusi dan rekomendasi bulan Agustus 2023, yaitu aktif dari tanggal 1 sampai tanggal 30 Agustus tentunya. Nah, apa itu grup STS Rekom dan diskusi Agustus 2023? Nah, kita akan lihat grup Rekom yang masih jalan sekarang, yaitu STS Juli 2023. Nah, kita nanti ada menu swing, menu ODT di saham semi blue chip atau blue chip, di gorengan juga ada. Terus ada menu scalping kalau misalnya ada saham yang menarik kita beli di hari tersebut. Nah, seperti ini Mas Bro ya bentuknya. Jadi misalnya nih kita ada swing era, ya swing XL, swing pegas dan lain-lain. Ada TP1, TP singkat gitu ya. Nanti kalau udah TP atau BI2 kita akan semua share info di grup ini. Sini juga ada menu seperti ini ya, menu gorengan misalnya Busiko, PAMG, BBHI. Nah, ini udah ada area TP-nya dan area CL-nya teman-teman untuk menu saham gorengannya. Nah, bagi teman-teman mau gabung STS diskusi rekomendasi Agustus, teman-teman bisa kontak saya aja, semua ada di deskripsi. Selamat Mas Bro, ya kita di Fajar Daily, dan kali ini kita bahas info baru yaitu HUMI, PT Humus Maritim Internasional. Nah, sektor energi periode bulling tanggal 18 sampai tanggal 24 Juli. Nah, rentang harga 100 sampai 110. Nah, ini adalah anak usaha dari HITS teman-teman, dan induk usaha dari GTSI. Nah, ingat nggak GTSI ya yang IPO tahun 2021 lalu yang viral ya. Nah, kita lanjut lihat aja ke prospektusnya teman-teman. Dari sini ya, jadi sini adalah emiten ini masuk ke papan pengembangan teman-teman dengan underwriter yaitu PT Reliance Sekuritas. Di sini kodenya LS. Nah, LS waktu itu terakhir kali ngipuin saham buah teman-teman. Nah, ini terakhir banget ngipuin saham buah, dan saya ikut saham buah ini cuan di hari kedua. Lumayan ya, tapi dia digoreng sampai ke 1.600an nih. Nah, kalau yang hold sampai sekarang sih ya mungkin udah multi bagger ya. Cuman kan kalau IPO Hunter kan ya paling ya udah kejual di hari kedua seperti itu guys. Nah, itu buah. Terus agak lama lagi tentu aja itu GTSI. Ini GTSI waktu itu juga Reliance juga 100% yang ngipuin. Dan waktu itu saya juga sempat lihat prospektus dari GTSI. Sebenarnya PT-nya nggak ada masalah teman-teman. Cuman memang Pak Tommy Soeharto waktu itu kena keseret kasus Bank Senturi ya kalau nggak salah nih ya. Makanya dia itu Bank Senturi, makanya dia itu ngaruh ke GTSI. Jadi waktu GTSI book building atau offering waktu itu saya lupa, Pak Tommy Soeharto diberitakan Bank Senturi seperti itu ya. Nah, nggak tahu dia terseret, emang terlibat atau nggak tahu, saya nggak tahu ya. Terlibat atau nggak saya nggak tahu. Yang pasti waktu itu beritanya rame banget, dan itu ngaruh juga ke emitennya dia yang mau IPO yaitu GTSI ini. Waktu IPO langsung dibawa ARB seperti itu guys ya. Tapi perusahaannya sih no problem sebenarnya. Nah, cuman memang bosnya ada keseret kasus gitu ya mungkin ya. Terus investornya pada out seperti itu. Yang tadinya udah beli IPO langsung mau out seperti itu guys. Next, itu kasus dari GTSI. Apakah akan mengulangi GTSI si HUMI ini? Menurut saya sih enggak ya. Kayaknya sih enggak, karena Bank Senturi kayaknya juga udah selesai kan seperti itu. Dan Pak Tommy juga sebenarnya enggak kena kasus kan, enggak di penjara kan? Di penjara nggak sih? Enggak tahu ya. Kayaknya kan enggak ya. Jadi harusnya sih enggak. Kasus Bank Senturi ini enggak akan ngaruh ke HUMI ini guys. Udah lama juga guys. Nice, kita langsung lihat aja guys ke sini guys ya. Prospektus tentunya ya, yaitu nomor 15 nih guys. Nah, di sini adalah perseroannya. Di sini HUMI ini didirikan tahun 2016 ya, jadi belum terlalu lama ya. Nah, untuk kegiatan usahanya yang pertama adalah aktivitas perusahaan holding. Jadi dia itu mengakuisisi perusahaan-perusahaan lain, terutama perusahaan yang bergerak bidang perkapalan dan teman-temannya gitu ya. Untuk diakuisisi, untuk dikelola seperti itu guys ya. Ini berarti kalau perusahaan holding itu kayak investor tapi udah bentuk PT lah seperti itu guys ya. Nah, dia invest di banyak-banyak beli saham perusahaan seperti itu guys, kerjanya kayak gitu. Nah, sama kalau di tempat kita yang udah ada ya tentu aja, yaitu Saratoga, terus ada Kren, terus ada BHIT, terus ada misalnya BRPT, seperti itu juga holding juga mereka mengakuisisi perusahaan-perusahaan lain gitu. Nah, tapi yang diakuisisi oleh HUMI ini yang saya baca itu berhubungan dengan kapal-kapal aja. Oke. Mas bisa baca sendiri di sini. Kita lanjut nomor 18 teman-teman, yaitu penawaran umum perdana saham ya.
Yang ditawarkan sahamnya sekitaran segini teman-teman ya, 2,7 miliar lembar. Terus di sini juga ada warannya juga sekitar 1,3 atau 2:1 teman-teman ya. Jadi setiap dua saham baru akan mendapatkan satu waran seri 1 ya dengan harga tebus yaitu 200. Nah, nilai emisi total dari IPO ini adalah 270 miliar sekian teman-teman, atau 15% dari keseluruhan modal yang disetor. Seperti guys ya. Mantap. Oke, kita lanjut nomor sini ya, rencana penggunaan dana ya. Rencana penggunaan dana itu 10%-nya digunakan untuk modal kerja perseroan ya, untuk operasional dan lain-lain. Nah, sisanya akan menambah ekuitas atau modal perusahaan-perusahaan anaknya. Nih, seperti ini Mas Wan bisa baca sendiri. Nah, untuk menambah modal itu modalnya mau buat apa ya? Di sini nggak ditunjukin ya, mau buat apa gitu. Atau mungkin nyuntik dana doang gitu, mungkin bisa. Mau buat apa? Setelahnya belum ditentukan gitu guys. Nah oke, nah ini struktur permodalannya teman-teman. Nah ini PT Humus Intermoda Transportasi Tbk itu kodenya HITS ya, HITS, HITS. Nah HITS ini adalah induk usaha dari Humi ini yang mau IPO, dan Humi ini adalah induk usaha dari GTSI. Jadi seperti itu ya. Nah ini mirip banget kayak LSIP itu anak usaha dari SIMP, SIMP anak usaha dari INDF. Nah gitu guys, sama. Nice, terus lanjut ya. Nomor 19, nah ini guys kalau udah ada masyarakatnya 15% dan nanti waranya sekitaran 6% sekian. Oke, kita lanjut ke bagian sini teman-teman, yaitu total asetnya tentunya ya. Nah kalau kita lihat jumlah asetnya teman-teman ini naik tapi titik-titik ya. Dikit-dikit ya. Tapi dalam dolar ya, Berarti ini 213 juta dolar. Naik, ya turun dikit malahan di tahun 2021 jadi 210. Dan naik lagi di tahun 2020 dari 214 juta dolar. Nah, ini hutangnya teman-teman ya. Kalau kita lihat hutangnya di sini ya menurun. Berarti oke ya, menurun hutangnya teman-teman. Nah, untuk total modalnya, ekuitasnya cenderung naik. Hutangnya turun, modalnya naik. Nah, mantap ya guys ya. Seperti itu ya yang kita baca sekilas. Oke, kita lihat laba ruginya teman-teman ya. Kita lihat laba rugi di sini kuartal 1 ya 2023. Dan kalau kita bandingkan kuartal 1 2023 ke kuartal 1 2022 ini naik ya guys ya. Naik sekitaran 1 juta dolar lah. Nah, kita lihat di sini di tahun 2021 sempat rugi ya, makanya dia ekuitasnya turun nih. Ya, ekuitasnya turun ya, ini sempat rugi, makanya ekuitasnya turun. Tapi dia balik laba lagi di tahun 2020. Oke, nice. Ya nggak ada yang wah di sini teman-teman. Next, kita lanjut aja ke nomor 23 ya. 23 di sini teman-teman. Nah, ini adalah anak-anak usaha dari Humi. Yang pertama adalah GTSI tentunya ya. GTSI itu penyumbang 47% perseroannya. 47% itu di profit perseroan itu 47% disumbang oleh GTSI. Nah, terus ada ini ya, guys, PT Hikmah. Ini bosnya GTSI ya. Terus Anoa Sulawesi Ngegas ini maksud bisa baca sendiri, ini banyak banget ya anak usaha dari Humi ini. Dan ini udah dikasih tahu persentasenya teman-teman. Nice, terus nomor 35 ada apa guys? Di nomor 35 kita lihat di sini. Nah, ini keterangan pembatasan ya, di lock guys ya. Nih guys ya, beberapa pihak tersebut dilarang mengalihkan sebagian tetap seluruh saham yang dimiliki selama 8 bulan ya. Jadi HITS itu di lock selama 8 bulan si HITS ya. Oke, terus nomor 25 naik lagi guys. Kelewat mestinya. Nah, itu dividen teman-teman ya. Dividennya di sini akan membagikan dividen ya maksimal 30% dari laba di tahun 2024 dari profit tahun 2023. Berarti tahun depan nih guys, dia mau bagi dividen. Kita lihat GTSI di sini. GTSI nggak pernah bagi dividen teman-teman, padahal dia untung ya. Kita lihat HITS. Saya nggak pernah nih masuk GTSI soalnya.
Hits juga nggak pernah. Oh, Hits bagi ya tahun 2018. Jadi kalau dia ngomong mau bagi dividen tahun 2024, Mas Bro perlu ragukan ini karena Hits juga terakhir bagi 2018. GTSI juga nggak pernah bagi ya semenjak IPO. Padahal dia profit GTSI. Berarti kan Umi membagi dividen, Mas Bro perlu ragukan itu. Karena udah ada di sini contohnya seperti itu satu grupnya dia, guys. Nice, tapi ini tertulis mau bagi ya. Tapi Mas Bro harus wajib ragu. Nice, terus nomor 165. Nah, ini adalah karyawannya Perseroan itu cuma 16 dan bahkan di tahun 2020, 2021, 2022 itu karyawannya nggak ada. Nah, bisa dibilang ini perusahaan cangkang ya teman-teman. Perusahaan popong aja ya, cuman perusahaannya sebenarnya cuman jadi pemilik saham dari perusahaan-perusahaan anak itu, tapi dia perusahaannya sendiri juga nggak ada kegiatannya gitu ya. Jadi perusahaan kopong, tapi tetap aja sih no problem. Dan dia mau IPO tuh ya, baru ngerekrut karyawan ya, atau karyawan dari perusahaan-perusahaan anaknya dimasukin ke situ juga bisa. Nah, tapi memang perusahaan holding itu memang nggak perlu karyawan banyak-banyak teman-teman ya. Kayak temen itu misalnya investor gitu ya, Pak Lu gitu ya, kayak Pak Lu gitu, dia kan investor tuh. Nah, dia kan beli banyak saham gitu ya, tapi kan dia Pak Lu sendiri sama timnya juga nggak terlalu banyak, padahal duit yang dikelolakan triliunan. Kan seperti itu guys. Nah, jadi ya masuk di akal lah sebenarnya perusahaan holding itu nggak perlu karyawan banyak-banyak. Tapi yang dilihat adalah karyawan dari perusahaan-perusahaan anaknya nih, perusahaan ini GTSI karyawannya 45. Terus di sini ada apa nih guys ya? Ini ya PT Baskara nih guys ya, ini karyawannya. Perusahaan anaknya karyawannya banyak. Ini ada banyak kan perusahaan anak dan semuanya punya karyawan banyak-banyak nih, bahkan 193 di PT Utama Trust Kencana. Kayak gitu guys ya. Anak-anak usahanya yang kerja seperti itu. Nice, terus nomor 233. Nah, ini prospek kegiatan usaha perseroan dan entitas anak ya. Yang pertama adalah jasa penyewaan kapal. Ini yang utama teman-teman. Rata-rata perusahaan anak dari Umi itu memang bidangnya perkapalan ya. Terutama GTSI tadi, yaitu jasa pengangkutan LNG. Nah, ini jasa penyimpanan ya. LNG ini apa nih? Ya guys ya. Nah, jasa pengangkutan minyak juga ada. Terus jasa pengangkutan petrokimia. Ya guys ya. Terus macam-macam ya. Pokoknya jasa pengangkutan kapal tapi non batu bara guys kali ini guys. Penunjangan pada laut dan kapal penunjang kegiatan lepas pantai ya. Jasa pengelolaan kapal juga, jasa pengelolaan awak kapal guys ya. Di sini juga ada. Terus jasa pelatihan awak kapal ya, training seperti itu juga ada guys. Nah, itu adalah kegiatan utama dari perseroan. Nah, kita lanjut ke bagian sini teman-teman, yaitu rasio fundamentalnya. Nah, ini 31 Maret berarti 1 kuartal dan di sini kita udah setahun kan teman-teman. Ini yang setahun kan, dan di sini dalam juta dolar saya udah kalikan 15.000 ya teman-teman. Nah, ini guys ya. Dari ekuitas guys ya. Ini ekuitas ini kan dalam juta dolar saya kalikan 15.000, terus ini juga saya kalikan 15.000, saya kalikan 15.000 ya, ini udah saya rupiahin guys. Udah saya rupiahin ini 1 kuartal segini. Nah, kita baca aja yang udah setahun kan ya teman-teman, suka yang di setahun kan ya. Suka yang udah di setahun kan, dikira-kira gitu tahun depan kayak gimana gitu. Nah, kalau kita lihat di sini memang perusahaan ini IPO di harga yang sangat murah teman-teman ya, murah banget. Atau mungkin karena takut gak laku juga bisa, karena mungkin aja ini masih ngebawa-bawa GTSI ya. Tetap aja nih orang-orang pasti ngebawa-bawa GTSI, wah GTSI kayak gitu ya, males lah beli. Kalau misalnya dijualnya agak mahal pasti sepi, seperti itu, makanya dia jualnya agak. Nah, harga bukunya itu 139, nilai nominalnya 100, dijual di harga 100 ya. Sekarang ekuitasnya udah 139, jadi PBV-nya 0,7. Ini termasuk murah ya, mirip FWCT waktu itu juga murah, tapi drop juga sih FWCT. Nah, pernya ini juga murah banget ya, 4 kali teman-teman. Pernya 4 kali, mantap sekali. Terus DER-nya kalau kecil di harga 100 itu 49% aman DER-nya. Untuk ROE-nya juga gede ya, tuh 16% teman-teman, di atas 15% itu bagus. Jadi kalau kita lihat di sini ini
kayaknya Mercy harga budget di harga IPO. Kayak gitu guys pokoknya. Nah, untuk EPS-nya 22 teman-teman. Nah, kalau dia memang benar dia jujur mau bagi dividen ya, berarti sekitar 30% dari 22. Berarti berapa? Ini 22 dibagi 3 ya, mungkin sekitar 6 atau 7 rupiah teman-teman, itu adalah dividennya. Berarti sekitaran 7% yieldnya teman-teman. Kalau emang dia mau bagi dividen, kalau memang harga GTS itu di 100, 6-7% yieldnya kan lumayan. Tapi kalau kita lihat GTS sih dia nggak pernah bagi, Hits juga terakhir bagi 2018, berarti ya bisa dibilang Mas harus ragu dia mau bagi dividen nggak di tahun 2024 nanti. Nah, kita lihat jumlah sahamnya segini teman-teman. Untuk market cap-nya 1,5 T ya, medium cap. Kalau misalnya di 150 nanti sekitaran 2,3 T untuk market cap-nya. Nah, kesimpulannya gimana teman-teman? Kesimpulannya sebenarnya IPO ini menarik ya. Perusahaannya profitable, dijualnya juga di harga yang murah ya. Terus prospeknya juga sepertinya ini bagus ya, karena memang dia jasa pengangkutan perkapalan. Nah, cuman masalahnya dia masih berhubungan dengan GTSI yang dulu waktu IPO itu sempat ARB berjilid-jilid dan teman-teman pada trauma mungkin ya IPO hunter di saham GTSI. Nah, ini kalau saya sih nanti lihat dulu ini barengannya apa. Ya, ini dapat barang juga 2:1 soalnya. Barengannya apa? Kalau misalnya nanti dia nggak ada barengan, ya kemungkinan saya akan ambil karena semuanya valuasi murah dan kayaknya kasus Pak Tommy Soeharto di Bank Senturi juga udah nggak ada lagi bau-baunya gitu ya, nggak kayak waktu IPO GTSI waktu itu. Tunggu aja nanti, ini barengannya apa nanti saya akan update kok di YouTube ini teman-teman. Ya mungkin itu sampai dari itu, jangan lupa untuk like dan subscribe, sampai ketemu di video berikutnya.